Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu 2 September 2023, hari biasa pekan ke-21. Bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini juga datang hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalianku aku menerima uang itu serta datang bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah itu seumpama talenta. Talenta itu dianugerahkan kepada kita untuk dikembangkan agar melalui talenta itu banyak orang yang merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan. Kerajaan Allah juga dipercaya kepada kita untuk dihadirkan melalui seluruh hidup kita. Jika kita bertumbuh menjadi versi terbaik kita masing-masing, maka kita akan menghadirkan kerajaan Allah kepada semua orang. Ketika kita bertumbuh sebagai pribadi yang penuh iman, cinta kasih, dan pengharapan akan Allah, maka orang akan merasakan kehadiran kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu tidak dimaksudkan untuk disimpan demi kepentingan diri sendiri. Kerajaan Allah itu ketika dibagikan dan dikembangkan tidak hanya baik bagi orang lain, melainkan juga bagi kita yang mengusahakan dan mengembangkannya. Hidup
yang kita terima dari Allah memiliki potensi dan talenta yang sedemikian bernilai sehingga dapat bertumbuh sedemikian rupa sehingga semua orang bisa mengalami betapa Allah sangat mengasihi kita. Tugas kita lah untuk mengembangkan segala talenta yang ada pada diri kita, sehingga melaluinya tampaklah kerajaan Allah yang semakin nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah menerima segala rahmat yang dibutuhkan agar kerajaan Allah itu bisa bertumbuh dalam hidup kita. Kita dianugerahi kehidupan dengan segala potensinya. Kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengerti segala kebenaran. Kita dianugerahi iman sehingga kita percaya akan kasih Allah. Kita ditemani oleh Tuhan sehingga kita tidak sendirian mengembangkan kerajaan Allah itu. Dengan semua bekal itu, kita mampu untuk mengembangkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Dengan menjadi pribadi yang penuh kasih, iman, dan pengharapan, kita menghadirkan kerajaan Allah bagi banyak orang. Kerajaan Allah hadir melalui hidup kita. Semoga kita dimampukan untuk mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita agar kerajaan Allah itu dapat dinikmati oleh semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.